fraksi Partai Demokrat. Terima kasih pimpinan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan serta anggota Komisi 8, Pak Menteri beserta jajaran, Kepala BP Haji beserta jajaran, dan Kepala Badan BPKA beserta jajaran. Pertama, terima kasih Pak Menteri yang sudah begitu komplit ya, menyampaikan program-program yang akan dilaksanakan sehubungan dengan pemerhatian haji kita di tahun 1446 Hijriah ini. Di sini ada beberapa catatan kami, Pak Menteri. Pertama, ini mengenai progres pemisahan jemaah haji. Ini saya tidak menomor nih, Pak. Saya dapat kopian aja, mungkin efisiensi anggaran gitu. Sehingga saya dapat kopian yang tidak aslinya lagi, karena mungkin terlambat. Yaitu di situ disampaikan belum lolos verifikasi lebih kurang 13.000 sekian atau 9,0%. Kira-kira apa masalahnya mereka ini tidak verifikasi? Mana tahu nanti itu ada di dapil kami, bisa kami bantu gitu menyampaikannya. Karena 13.897 itu cukup banyak juga ini. Nah itu yang pertama. Yang kedua, yaitu masalah perlengkapan haji. Nah ini sering terjadi di lapangan. Jemaah haji itu belum sampai ke tanah suci lagi, tapi kopornya itu sudah pecah gitu. Tasnya itu kadang-kadang resletingnya sudah tanggal. Ini banyak kejadian gitu. Jadi maksud kami, tolong juga diperhatikan kualitas dari koper dengan perlengkapan-perlengkapan mereka ini, karena sering jadi masalah gitu. Seperti jemaah haji dari Riau. Di Batam itu waktu pemindahannya dari Pekanbaru ke Batam mau ke Jeddah itu tasnya tidak ada yang lagi, sebagian udah koyak gitu. Tas apa namanya tuh paspor itu kadang-kadang apa itu resleting itu udah lepas gitu. Nah, ini sering kita temui. Jadi ini tolong perhatikan masalah perlengkapan ini, terutama masalah kopornya. Yang berikutnya masalah manasik haji. Ini kan kami usul Pak Menteri. Ini kan haji kita ini akan dua kelompok. Ada menengah ke atas, ada menengah ke bawah. Jadi mungkin untuk versi ke depan ini atau sekarang juga kita lakukan, bagaimana kalau manasik haji yang menengah ke atas ini kita gunakan sistem digital gitu. Jadi akan lebih efisiensi. Jadi yang menengah ke bawah ini dengan manual, dengan buku cetak segala macam itu. Karena yang apa ini, yang menengah ke atas ini jarang juga menggunakan buku cetak itu. Mereka lebih senang dengan digital gitu. Ini saran kami. Kemudian terkait dengan masalah pelaksanaan haji. Nah kami ini kan anggota Dewan Komisi 8 ini sebagai pengawas Pak Menteri, pengawas haji. Nah pengalaman kami selama ini, pengawas ini seolah jadi petugas gitu. Maknanya apa? Di mana titik-titik rawan, di mana titik banyak masalah, sering kami ketemukan masalah, petugasnya tidak menemukan masalah. Seperti di daerah Arusna ini paling rawan ini, ya kan? Apalagi ini terbagi 4 skema tadi, ada reguler, ada murur tanazul, ada tazul mina. Nah ini saran kami kepada petugas haji kita ini, betul-betul nih mereka paham ini nanti. Betul-betul minta di-upgrade mereka, ditatar betul mereka ini, sehingga nanti ini tidak crowded, ini daerah-daerah rawan. Karena pengalaman kita selama ini, ya maaf saja petugas haji yang berangkat haji itu lebih cenderung dia mengurus dirinya, karena mungkin baru kali itu dia ke tanah suci gitu. Jadi urusan haji pribadi dia pentingannya daripada melayani jemaah, padanya dia sudah dibiayai negara gitu. Nah, jadi kami mohon masalah petugas haji ini, karena ini bagi Kementerian Agama adalah wadah terakhir Pak Menteri melaksanakan ini, kemudian nanti BP Haji. Jadi masalah petugas haji ini betul-betul minta perhatian supaya profesional, supaya memahami tugasnya. Apalagi petugas haji ini terbatas. Kita minta sekian baru dikasih kerajaan Saudi sekian gitu kan. Jadi dengan keterbatasan petugas ini, sedangkan jumlah haji kita tetap 221.000, ini akan terjadi masalah nanti. Nah maksud kami sebelum masalah terjadi masalah,
tolong betul ini petugas haji ini betul-betul memahami tugas dan tanggung jawabnya, sehingga petugas haji tidak menjadi masalah dalam proses haji. Ini yang terus jadi masalah selama ini, dan itu sering ya, karena mungkin petugas haji kita kan ada yang dari yang diterbangkan, ada yang tidak diterbangkan, ada yang dari medis. Nah ini semua tapi tahunya nanti kan Kementerian Haji yang melaksanakannya. Nah ini mohon nanti kami sebagai petugas pengawas haji nanti ya, jangan sampai kami lebih banyak menemukan masalahnya. Misal satu hotel kurang obat, petugas nggak ada, karena kami datang lapor ke Pak, obat kami sudah 3 hari batuk, nggak ada. Agak seperti itu. Memang masalah sepele, tapi itu jadi masalah kan. Nah, jadi ini saran terakhir, tolong petugas haji ini betul-betul ditatar profesional sehingga dia tidak jadi masalah sebagian dari penyelenggara haji itu. Kami kira demikian Pak Menteri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.